Timnas Indonesia diketahui menurunkan para pemain muda yang berasal dari skuad Timnas U22 dengan pemain yang mayoritas berkarir di kompetisi lokal dalam negeri. Asnawi dan Arhan menjadi pemain dengan umur paling tua di skuad asuhan yang dipimpin Sintayong dalam turnamen ASEAN Cup tahun ini. Tak sampai di situ, sebanyak 11 pemain yang dipanggil ke ASEAN Cup 2024 ini juga merupakan para pemain debutan di timnas senior. Sintayong memutuskan untuk menurunkan skuad muda bukan tanpa alasan. Coach Sin menurunkan pemain U22 itu untuk mempersiapkan tim ini tampil di SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23. Timnas Indonesia pun harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari ASEAN Cup usai tumbang dari Filipina di babak penyisihan grup. Kenyataan ini cukup mengejutkan para penggemar sepak bola Indonesia, tetapi sebenarnya sudah bisa diprediksi dengan melihat riwayat bermainnya Timnas Indonesia di ajang ini. Skuad Garuda mengawali turnamen dengan kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar. Gol tersebut dicetak oleh pemain senior Asnawi Mangkualam Bahar. Kemudian di laga kedua timnas ditahan imbang 3-3 saat melawan Laos, dan di laga ketiga kalah dari Vietnam 1-0. Performa timnas semakin menurun setelah dikalahkan Filipina 1-0 di Manahan Solo pada laga terakhir babak penyisihan grup. Laga tersebut menjadi laga penentuan jika timnas berhasil imbang atau bisa meraih 3 poin, tim Garuda secara otomatis akan lolos ke semifinal menemani Vietnam yang melaju sebagai juara grup. Buruknya penampilan anak asuh Sintayong di turnamen ini juga dibuktikan dengan 2 kartu merah yang didapat pemainnya. Selain itu, tidak ada striker skuad Garuda yang mampu mencetak gol. 4 gol yang diciptakan timnas di ajang ini 3 diantaranya berasal dari bek, sementara 1 gol tercatat sebagai gol bunuh diri dari pemain lawan. Sindiran menohok pun dilontarkan Vietnam untuk Indonesia. Melalui salah satu media lokal Vietnam, mereka menyebut ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF bukanlah turnamen coba-coba untuk menurunkan pemain muda. Piala AFF 2024 bukan turnamen untuk kaum muda. Indonesia mempunyai skuad termuda dengan rata-rata usia di atas 20 tahun. Mereka tidak bisa menggunakan bintang naturalisasi yang berdiri bersama di putaran ketiga Piala Dunia 2026 karena Piala ASEAN bukan ajang FIFA dan tidak didukung pihak klub untuk melepas pemainnya, tulis media lokal asal Vietnam tersebut. Lebih lanjut lagi, Soha membeberkan faktor yang membuat Indonesia menuai kegagalan di Piala AFF tahun ini dengan skuad mudanya diantaranya karena minimnya pengalaman di turnamen internasional dan kedewasaan pemain yang belum matang dalam bertanding. Lalu Soha juga menuliskan bahwa lemahnya pengalaman membuat pemain muda tim ini kalah di laga yang membutuhkan kedewasaan. Level pemain mudanya juga terbatas sehingga tidak bisa membantu tim tuan rumah mengatasi kesulitan. Itulah penjelasan paling akurat atas kekalahan yang dialami Indonesia. Kesimpulan umumnya, tim ini pada akhirnya tersingkir, tulis Soha, media asal Vietnam tersebut. Jadi menurut kalian apa penyebab timnas Indonesia kesulitan di turnamen terbesar Asia Tenggara ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini.